Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema seputar hukum syariat pemulasaraan jenazah COVID-19. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Saya kembali ke Kiai Hanif. Bagaimana kalau ada masyarakat yang ingin melakukan takziah? Iya, sebenarnya di dalam hal tanggung jawab seorang muslim terhadap jenazah muslim itu adalah pemulasaraannya, ya, memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengkubur. Nah, takziah ini bukan terkait dengan jenazah, tapi terkait dengan keluarga yang ditinggal mati. Nah, oleh karena itu takziah itu yang maknanya menghibur. Bagaimana sesama saudara muslim agar orang yang sedang kesusahan itu dikunjungi, dihibur supaya tetap sabar, bisa menghadapi realitas yang ada itu, yaitu dengan ditinggal mati keluarganya. Nah, kalau sekarang kondisi seperti ini, masalah takziah tentunya bukan fardu ain atau fardu kifayah, bukan. Tapi sifatnya adalah bagaimana untuk menggalang kehidupan sosial ini bisa rukun, bisa menjadi kuat, bisa menjadi saling menasihati, saling menguatkan jiwanya. Nah, maka ketika kita disuruh social distancing ini dalam rangka adanya COVID-19, maka takziah itu bisa dilakukan tidak harus dengan mengunjungi ke rumah duka, tetapi bisa dengan cara bagaimanapun yang sekarang bisa kita lakukan dengan alat-alat komunikasi. Gitu. Dengan kemajuan teknologi ini bisa melalui video call. Video call atau lewat telepon atau ya lewat WA yang langsung kelihatan gambarnya juga gitu. Iya, baik. Iya. Nah, ini bagaimana kalau kita kembali kepada yang pemakaman tadi, Betul. Kiai. Nah, ada beberapa kasus di Indonesia, ada salah satu daerah di Jawa Tengah juga, ini sampai makamnya ini harus dibongkar karena warga tidak menerimanya. Menurut hukum Islam seperti apa? Ya, yang pertama kita sampaikan warga yang tidak memahami kondisi, ya. Kewajiban warga itu bagaimana orang mati harus dikubur. Nah, ketika kubur itu jenazah itu sudah dimakamkan, sudah dikubur, maka di dalam Islam tidak boleh dibongkar lagi. Kecuali ada alasan-alasan tertentu yang memang itu diperbolehkan untuk kepentingan-kepentingan jenazah itu sendiri. Contohnya umpamanya karena ada kasus pembunuhan yang harus diotopsi ulang, atau ada kasus jalan tol harus lewat makam itu. Nah, daripada nanti kuburan itu dilewati mobil-mobil, kemudian secara hakikat kuburan itu memang bukan barang mati gitu. Kuburan itu adalah masih ada penghuninya. Makanya orang Islam kalau lewat makam itu disuruh mengucapkan salam. Jadi jangan dianggap sebagai barang mati, kuburan itu seperti tanah biasa, enggak. Jadi kuburan maka itu harus tetap barang dihormati. hidup. Barang hidup. Ada yang hidup di dalamnya. dalamnya. Ada yang hidup di dalamnya dan kita harus memberikan salam setiap kali melewati iya. makam, begitu ya. Cuman Jadi, hidupnya yang ada di alam Beda kubur. alam. Nah, hidupnya di alam kubur itu beda dengan hidupnya kita manusia yang di atas kubur gitu. Jadi kalau ada yang membongkar itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan gitu. Baik, ini Kiai karena Kiai Hanif juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Ini bagaimana MUI ini bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi secara terus-menerus kepada warga? Ya, kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun gugus tugas yang ditugaskan untuk menangani ini. Sosialisasi informasi yang terkait dengan COVID ini betul-betul harus
sampaikan kepada masyarakat secara benar. Jangan sampai masyarakat itu menerima informasi yang tidak benar. Salah satunya seperti tadi, yaitu orang yang dikubur bisa memberikan penularan penyakitnya. Lah ini yang dikhawatirkan menjadi medsos itu ya keliru gitu. Informasi dari medsos langsung diterima. Jadi kita akan selalu MUI dengan pemerintah itu satu, karena MUI membuat fatwa atau tausiah itu dasarnya juga dari masukan-masukan dari pemerintah, tidak asal kita kira-kira sendiri, karena ulama-ulama itu taunya kan di bidang agamanya saja, bukan di bidang kesehatannya. Sampai ketika kemarin bagaimana kita membuat tausiah, perlu Jumatan atau tidak. Kalau tadi Pak Yanasom bilang di suatu daerah itu mengatakan aman-aman saja. Siapa yang bisa menetapkan daerah itu aman gitu? Kan tentunya yang berkompeten adalah bidang kesehatan yang ada di sana. Nah, karena kita tahu virus itu tidak bisa kita lihat, penyebarannya juga bagaimana. Bahkan sekarang berkembang adanya OTG, orang tanpa gejala. Ya, dan dinyatakan positif. Ya, tahu-tahu positif dia pembawa virus itu. Nah, oleh karena itu tausiah yang terakhir kemarin kita sampaikan dalam rangka setelah kita mendapatkan masukan bahwa Jawa Tengah secara hampir keseluruhannya itu daerah merah, zona merah. Bahkan kemudian ditambahi oleh dari gugus tugas, tidak zona merah lagi, sudah tanggap darurat gitu. Kondisinya sudah tanggap darurat, maka kita MUI sangat-sangat menghimbau supaya tidak ada kumpulan-kumpulan massa, baik itu untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan yang lain-lain gitu. Jadi tidak ada kumpulan massa, kemudian dilarang mudik juga. Nah, termasuk kalau mudik itu kan persoalannya adalah kalau kita kaitkan dengan masalah agama, Rasulullah SAW pernah memberikan petunjuk kalau suatu daerah itu kena wabah, maka orang yang tinggal di daerah itu tidak boleh keluar, orang yang di luar tidak boleh masuk gitu. Nah, ini mudik itu kan artinya dia dari daerah luar ingin keluar dari daerah itu, kemudian ingin masuk di daerah yang tidak kena wabah itu. Gitu. Ini makanya MUI juga menghimbau supaya tidak usah mudik lah tahun ini. Gitu. Kalau menurut pantauan MUI sendiri kayak Anasom, ini sudah cukup disiplinkah masyarakat Jawa Tengah dalam menjalankan himbauan MUI dan juga pemerintah daerah? Ya, kalau dilihat di beberapa tempat misalnya masih banyak orang lalu lalang di jalan, masih ramai, itu sebenarnya masih ada hal yang harus dikuatkan lagi ya. Jadi supaya kita banyak berada di rumah ya tadi sebenarnya Rasulullah juga sudah membuat cara, itu kan cara yang sangat jelas. Jadi satu tempat tidak perlu ke tempat yang lain, karena di sana juga ada wabah. Yang di tempat itu jangan bergerak kepada tempat lain. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Ini petunjuk Rasulullah itu sudah sangat jelas. Nah, bagaimana kalau yang anggota keluarganya memang berbeda tempat? Nah, ya memang kan itu problemnya memang di situ ya. Kalau keluarga dalam konteks misalnya suaminya di kecil, kota A, istri ada kota B, nah mereka harus bertemu. Ini seperti apa? Itu problemnya di situ. Maka standar kesehatan harus dilakukan betul itu standar kesehatannya. Kalau mengikuti tadi yang disampaikan Pak Kiai, memang itu tadi. Jadi jangan masyarakat di tempat ini jangan bergerak ke tempat yang lain. Itu memang harus dipatuhi. Iya. Maka termasuk saya itu mau keluar, mau menengok, ada keluarga yang sakit itu di desa. Saya tahan itu, wah piye ki carane. Jadi sampai seperti itu. Ya karena apa tadi? Kita khawatir jangan-jangan misalnya ternyata orang itu membawa itu, tapi kita nggak ngerti. Itu problemnya tadi ada OTG itu, kan repot itu. Justru keluarga-keluarga terdekat kita nanti yang kayaknya kita itu pengen kangen, pengen senang dengan keluarga, tapi justru malah bermasalah, kan repot di situ. Nah,
Sehingga kalau mengikuti yang di hadis tadi itu ya itu tadi. Cuman ini memang yang namanya wabah itu tidak hanya sekarang. Di hadis tadi itu Rasulullah menjelaskan wabah itu sudah ada sejak dulu. Dan kadang diturunkan, kadang kemudian hilang. Itu sudah. Tapi Jadi, tadi caranya sudah diberitahu. Wabah itu sudah ada sejak dulu. Nanti kita kupas lagi wabah yang seperti dulu itu bagaimana cara menanganinya di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.